Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini perkenalkan dengan nama saya dari Muhammad Alisan dengan NIM 200650555 dan ada teman saya yang kedua yaitu Ayuni Hirawan dengan NIM 200351117 dan terakhir ada Yunela Eka Putri dengan NIM 200351556. Sini saya akan mempresentasikan dengan kelompok kami dengan judul Administrasi Layanan Khusus. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis-jenis layanan khusus yang pertama ada perpustakaan, laboratorium, UKS, kafe, sarana ibadah, koperasi, dan transportasi. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Fungsi perpustakaan ada 4, yaitu pertama, fungsi pendidikan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Yang kedua, ada fungsi informasi, yaitu menyediakan bacaan-bacaan informatif. Yang ketiga, ada fungsi rekreasi, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik menikmati pengalaman berekreasi melalui penajaman imajinatif. Yang terakhir ada fungsi penelitian, yaitu memberi bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengkaji bahan-bahan yang disediakan perpustakaan berupa laporan hasil-hasil penelitian. Laboratorium sekolah adalah penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan pengembangan, dan bahan pembakuan. Yang kedua ada UKS. UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang ketiga adalah tujuan khusus UKS, yaitu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. Sehat dalam arti fisik maupun mental maupun sosial. Yang ketiga ada memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Yang keempat ada kafe. Layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya. Yang kelima ada sarana ibadah. Layanan rumah peribadahan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Ada asrama. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Di antaranya
Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua ada sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas, asrama, dan para pendidik. Ketiga ada jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat ada dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Yang terakhir ada merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang keenam ada kooperasi. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Yang terakhir ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar penyelenggara, transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, ada keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang terakhir, ada mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Sekian kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.